Jambore GTK Hebat 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Sari, guru kelas 1 di SD Negeri 3 Nglobar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik yang saya beri judul Bela Sirara, yaitu pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan numerasi dan literasi siswa. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan kesempatan bagi guru untuk mengenali dan menghargai keunikan semua siswa. Guru dapat menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Setiap siswa diberikan ruang untuk belajar dengan cara yang paling sesuai bagi mereka. Numerasi dan literasi adalah dua keterampilan dasar yang sangat penting bagi siswa sekolah dasar. Pada perkembangan usia siswa kelas 1, ia mulai membangun fondasi yang kuat untuk pembelajaran di masa depan. Kemampuan numerasi tidak hanya membantu siswa memahami konsep angka dan operasi dasar, tetapi juga mengajarkan cara berpikir logis dalam memecahkan masalah sehari-hari. Bersamaan hal tersebut, literasi berperan penting. Menyimak, membaca, berbicara, dan menulis menjadi dasar belajar siswa pada semua mata pelajaran. Terlebih juga pada saat berkomunikasi sehari-hari. Rapor Pendidikan SD Negeri 3 Nglobar tahun 2022 menunjukkan bahwa capaian numerasi dan literasi siswa masih berada di bawah minimum, dengan nilai kemampuan numerasi 1,5 dan kemampuan literasi 1,75. Pada tahun 2023, kemampuan numerasi siswa naik pesat sebesar 122,20%. Namun, hanya 33,33% siswa yang dapat mencapai kompetensi minimum, sedangkan yang lainnya berada di bawah dan jauh di bawah minimum, sehingga mendapatkan rekomendasi prioritas utama untuk meningkatkan kemampuan numerasi pada domain aljabar. Kemampuan literasi siswa memahami maksud dari pertanyaan di soal berpengaruh pada penyelesaian soal matematika oleh siswa. Pada awal tahun pembelajaran, saya telah melakukan asesmen awal selama 2 pekan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Hasil asesmen awal menunjukkan ada beberapa siswa kelas 1 yang belum mengenal bilangan 1-10. Ada pula yang belum mengenal huruf, serta ketika saya mengajar dengan bahasa Indonesia, anak-anak sering belum memahami kosakata apa yang saya ucapkan. Misalnya, nama-nama warna, bilangan, dan nama-nama benda di sekitarnya. Pada hari pertama setelah MPLS, saya memeriksa buku siswa. Ternyata lebih banyak buku siswa yang belum diberi nama atau identitas. Saya berpikir, padahal selain sebagai tanda kepemilikan, penulisan nama pada buku siswa juga penting sebagai langkah awal mengenalkan huruf pada anak. Sesederhana itu, buku yang diberi nama dapat menjadi solusi masalah sehari-hari. Misalnya, jika buku tertukar dengan temannya dan memudahkan guru memeriksa pekerjaan siswa. Hal tersebut tidak bisa dianggap berlalu begitu saja. Selain memberikan pesan kepada siswa, saya sebagai guru juga perlu mengomunikasikan kebutuhan belajar siswa kepada orang tuanya. Sinergi antara guru dan orang tua siswa sangatlah penting untuk senantiasa dipupuk dan dikuatkan. Terlebih siswa kelas 1 sedang dalam fase fondasinya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya, karena untuk meningkatkan kemampuan numerasi dan literasi siswa, selain harus merancang strategi pembelajaran yang efektif dalam kelas, saya juga perlu untuk selalu menjaga komunikasi yang efektif dengan orang tua siswa. Berusaha memastikan bahwa proses belajar siswa tidak mandek atau berhenti setelah bel pulang sekolah saja. Perjalanan siswa untuk mencapai kematangan kognitifnya, termasuk numerasi dan literasi, dapat dicapai dengan dukungan dari orang tua, guru, dan lingkungan sekitarnya. Saya telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1 pada materi aljabar. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat melakukan penjumlahan bilangan cacah sampai 20.
Mulanya saya mewawancarai rekan sejawat guru yang telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Kemudian saya membuat modul ajar dan mendiskusikannya dengan kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menggunakan media pembelajaran berbasis lingkungan. Oke anak-anak, di sini Bu April sudah punya 3 benda yang bisa kamu pilih untuk berbelanja di pasar tradisional ini. Beberapa siswa memilih mendengarkan pesanan belanja melalui audio, gambar, dan ada yang memilih menggunting pesanan belanjanya sendiri. Saya membantu siswa yang mengalami kesulitan dan mengulangi instruksi menggunakan bahasa Jawa agar siswa paham. Ini adalah pertanyaan, bagaimana perasaanmu hari ini? Hasil asesmen formatif menunjukkan 91% siswa kelas 1 mampu melakukan operasi penjumlahan bilangan cacah. Senang Senang. Kenapa senangnya? belajar game. Belajarnya ada gamesnya. Kamu suka kalau ada gamesnya? Suka. Iya. Di sekolah aku suka bermain sama Bu April yang seru sekali. Aku suka menulis dengan Bu April. Terima kasih Bu April. Iya, sama-sama. April sudah menceritakan dan mempraktekkan pengalaman pembelajaran berdiferensiasi dengan anak-anak kelas 1 untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Nama saya Vera Andriana Wijayanti, MPD, Kepala Sekolah dari SD Negeri 3 Ngloban. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang praktek pembelajaran yang dilakukan oleh Bu April. Bu April adalah guru kelas 1 yang patut saya apresiasi tentang karyanya, tentang praktek pembelajarannya, di mana Bu April mengangkat tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya melihatnya di situ Bu April sudah memberikan diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan juga diferensiasi dari prosesnya sendiri. Apresiasi untuk Bu April, hasilnya juga bagus. Anak-anak saya melihatnya senang ya, karena disesuaikan dengan kebutuhan dari anak-anak itu sendiri. Yang membuat saya itu tertarik dari pembelajaran yang dilakukan Bu April itu tidak terfokus hanya di dalam kelas saja, namun Bu April juga melakukan praktek pembelajarannya di luar sekolah, artinya di luar kelas, bisa diajak ke jalan-jalan ke sawah untuk pembelajarannya secara langsung, ditunjukkan ke anak secara kontekstual. Nah, saya melihat hasil yang ditampakkan itu juga bagus, ada peningkatan dari hasil belajar dari kelas 1. Terima kasih Bu April, terima kasih sudah menginspirasi dari teman-teman guru di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibunya Rinjal. Kalau pulang sekolah Rinjal itu senang sekali belajar di kelas 1. Kalau hari Jumat ada pelajaran tambahan membaca. Rinjal itu senang sekali membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Najwa Hanumiranto. Tanggapan saya sebagai orang tua mengenai proses belajar di kelas 1 ini sangat bagus ya. Lingkungan belajarnya sangat mendukung dengan adanya les tambahan di waktu piket. Saya sangat bersyukur anak saya mendapatkan guru sebaik Bu April yang sabar dan penuh perhatian terhadap anak, sehingga di kelas 1 ini Hanum sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung dengan lancar. Hanum sangat senang sekali belajar dengan Bu Guru April. Terima kasih Bu Guru April. Saya berharap praktik baik yang telah saya lakukan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.